Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya udara itu rasanya bisa beda banget dari hari ke hari? Padahal suhunya sama. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik rasa gerah dan lengket itu. Jawabannya, kelembaban udara. Pasti tahu kan maksud saya, rasa lengket yang bikin nggak nyaman itu. Ternyata nih, yang bikin beda itu bukan cuma angka di termometer aja. Jawabannya itu, ya ada di udara yang kita hirup setiap saat. Semuanya gara-gara molekul air yang nggak kelihatan, yang terbang-terbang di sekitar kita. Dan percaya deh, pengaruhnya itu gede banget. Oke, kita mulai ya. Kita selami dulu dasar-dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud kalau kita bilang udara terasa basah atau kering? Secara definisi, kelembapan itu ya ukuran uap air dalam wujud gas yang ada di udara. Tapi biar gampang, bayangin aja gini, seberapa haus sih udara di sekitar kita? Nah, itulah yang sebenarnya kita ukur. Dan ini yang keren banget. Walaupun uap air itu rata-rata cuma sekitar 2% dari total massa atmosfer, kecil banget kan? Tapi dampaknya ke cuaca dan kenyamanan kita itu luar biasa besar. Ini bukti nyata kalau yang kecil-kecil itu jangan diremehin. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu kelembapan. Pertanyaan berikutnya, apa dong yang kontrol semua ini? Ternyata ada 5 faktor utama yang nentuin seberapa lembab udara di suatu tempat. Nah, kelima elemen ini, suhu, tekanan udara, angin, vegetasi, dan ketersediaan air bisa kita bayangin kayak penari dalam sebuah pertunjukan yang kompleks. Mereka ini saling berinteraksi terus-menerus, menciptakan tarian kelembapan yang kita rasain setiap hari. Faktor pertama, suhu. Gini deh analoginya, udara hangat itu kayak spons raksasa yang lagi haus, siap nyerap banyak air. Sebaliknya, udara dingin itu kayak spons kecil yang kaku dan udah agak basah, jadi nggak bisa nampung banyak-banyak lagi. Gampang kan? Lanjut, tekanan udara. Ini juga penting banget. Waktu tekanannya tinggi, udara itu jadi mampat, kayak diperas gitu. Nah, ini bikin molekul air jadi lebih deketan dan kelembabannya naik. Sebaliknya, kalau tekanan rendah, udaranya lebih renggang, jadi rasanya lebih kering. Terus ada angin. Anggap aja angin ini kurir atau tukang antar kelembapan. Angin bisa bawa udara lembab dari laut ke darat atau sebaliknya bawa udara kering dari gurun ke daerah pantai. Perannya ini bisa mengubah cuaca secara drastis. Pernah nggak jalan-jalan di hutan terus ngerasa udaranya sejuk dan lembab? Nah, itu karena pohon-pohon di sekitar kita itu bernafas juga. Lewat proses namanya transpirasi, mereka ngelepasin uap air ke udara. Jadi, mereka itu kayak bikin surga mikronya sendiri. Yang terakhir, tentu aja ketersediaan air. Jelas banget kan, daerah yang dekat sama perairan besar kayak laut atau danau pasti secara alami lebih lembab. Kenapa? Ya karena sumber air buat menguap itu banyak banget. Inilah salah satu alasan utama kenapa iklim di pesisir itu seringkali beda banget sama di pedalaman. Nah, kita udah paham nih kekuatan-kekuatan yang membentuk kelembapan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Gimana sih cara kita mengukur dan ngomongin soal fenomena yang nggak kelihatan ini? Tenang, nggak serumit kedengarannya kok. Ada dua cara. Pertama, kelembaban absolut. Ini adalah jumlah uap air yang ada di udara. Kedua, kelembapan relatif. Nah, ini adalah persentase uap air dibanding kapasitas maksimal udara pada suhu itu. Biar gampang, absolut itu ibarat berapa mililiter air di dalam gelas. Kalau relatif, itu seberapa penuh gelasnya. Bisa 50%, bisa 80%, gitu. Nah, kelembapan relatif inilah yang biasanya kita dengar di perakiraan cuaca. Kalau dibilang kelembapan 90%, itu artinya kelembapan relatif. Angka ini ngasih tahu kita seberapa penuh udara dengan uap air. Dan ini jadi indikator yang lebih pas buat nebak kemungkinan hujan atau ya seberapa gerah kita bakal ngerasa. Jadi, kenapa sih kita perlu peduli sama semua ini? Ya selain karena kelembaban tinggi bisa bikin tatanan rambut jadi berantakan, ini tuh punya dampak yang jauh lebih besar buat dunia di sekitar kita. Oke, bayangin saat udara udah jenuh banget sama uap air. Artinya kelembapan relatifnya mencapai 100%. Di titik ini, udara udah nggak sanggup lagi nampung air, bahkan setetes pun. Udah penuh banget, udah jenuh. Dan kalau udah begini, cuma ada satu hal yang bisa terjadi, yaitu hujan. Betul, waktu udara udah nggak bisa nahan uap air lagi, uapnya akan mengembun jadi awan dan akhirnya jatuh lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Jadi lain kali kalau lihat awan mendung, sekarang Anda tahu, itu semua ada hubungannya sama kelembaban. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Seiring dunia kita yang makin hangat, kira-kira gimana ya rasanya udara di sekitar kita nanti? Ingat kan, udara yang lebih hangat itu bisa menampung lebih banyak uap air.
Artinya, potensi hari-hari yang lebih gerah, lebih lengket, dan mungkin cuaca yang lebih ekstrim. Ini bukan lagi pertanyaan buat ilmuwan aja, tapi sesuatu yang bakal kita rasakan semua.